Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan zakat sebagai sumber keuangan negara dalam mata kuliah keuangan publik Islam. Langsung saja, perkenalkan dari kelompok kami yang pertama ada Rizka Aulia Safitri, yang kedua ada Siti Nurdiana Kamilia, yang ketiga ada Azza Nuhanis Rina, dan yang keempat ada Luciana Dewi Vindartika. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak baik-baik mengenai materi tersebut. Apa itu zakat? Zakat ialah berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat secara istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam 8 golongan asnaf si penerima zakat, yaitu ada fakir, ada miskin, terus ada yang amil, terus mu'alaf, rikab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Menurut kutipan jurnal dari Didi Masudi tahun 2012, orang yang menunaikan zakat berarti ia terbebas dari sifat kikir dan dosa. Dosa dalam artian ia tidak memakan harta yang bukan miliknya, ia terlepas dari sifat kikir karena zakat menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu antar sesama. Macam-macam zakat ada dua, yaitu pertama ada zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama zakat mal itu biasanya disebut juga dengan zakat harta, yang dimana zakat mal ini hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Penghasilan harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Nah, bedanya zakat mal ini hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul 1 tahun. Sedangkan zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak yang memiliki kelebihan rezeki atau makanan pokok. Zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan diri setelah berpuasa di bulan Ramadan dan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu merayakan Idul Fitri dengan layak. Nah, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari 1 sok, yaitu setara dengan 2,4 kg, yang merupakan makanan pokok yang setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras, gandum, kurma, atau makanan pokok lainnya sesuai daerah masing-masing. Nah, selanjutnya ada analisis zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih maksudnya? Nah, zakat ini juga merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam. Mengapa? Sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Dengan demikian pula, halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat. Muzaki yang memberikan kemanfaatan individu, yaitu nafs, yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini dan memberikan kemanfaatan kolektif. Selain itu pula, beberapa ahli ekonomi Islam percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas utama menurut ekonomi produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang yang berkecukupan dan berdampak pada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya, termasuk pekerjaan dan income. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara kontinu kepada masyarakat yang kedudukannya sama. Nah, dengan demikian ini pekerjaan dan income meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat, yang akhirnya hasil pengumpulan zakat itu pun juga meningkat. Yang pertama, zakat sebagai sumber penerimaan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim atau entitas bisnis untuk memberikan harta yang telah ditentukan kepada penerima yang memiliki hak menurut peraturan Islam. Di sini salah satu lembaga pengelola zakat yaitu seperti Basnas memiliki peran tinggi dalam manajemen dan distribusi zakat dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik.
Nah, adapun tujuan dan fungsi pengelola zakat yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat. Jadi lembaga pengelola zakat itu menyediakan layanan pembayaran zakat secara virtual. Jadi misalnya itu tidak harus datang langsung ke lembaga. Kemudian yang kedua itu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan. Sedangkan fungsi lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Jadi sebelum melakukan pengumpulan zakat itu, lembaga pengelola zakat itu harus merencanakan terlebih dahulu. Misalnya dalam pengumpulan itu, lembaga pengelola zakat itu menargetkan pengumpulan itu berapa, misalnya 50 miliar dalam satu semester. Kemudian yang kedua ini adalah melaksanakan pengumpulan. Jadi poin kedua ini adalah eksekusi dari poin pertama yang tadinya direncanakan sekarang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Misalnya dalam pendistribusian di sini lembaga pengelola zakat itu benar-benar memastikan bahwa pendistribusian dana zakat itu benar-benar tetap tepat sasaran. Kemudian yang keempat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Jadi dari setiap dana yang masuk atau pendistribusian, pengumpulan dan pendistribusian itu harus benar-benar dilaporkan atau direport agar mempermudah dalam memberikan informasi. Kemudian yang kedua itu peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya membangun kemakmuran ekonomi suatu negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi ini diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita bisa meningkat. Nah, kemudian zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Zakat tetap menjadi salah satu instrumen yang efektif dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Adapun peran zakat dalam pembangunan ekonomi, yang pertama itu redistribusi kekayaan dan penyaluran pengurangan kesenjangan sosial. Jadi di sini lembaga pengelola zakat itu sebagai perantara atau transfer dana, misalnya dari muzaki yang membayarkan zakat kemudian didistribusikan kepada mustahik seperti itu. Kemudian pendayagunaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, misalnya dana zakat diberikan sebagai modal usaha, misalnya gerobak bakso kepada pengangguran agar ia bisa berdagang. Kemudian yang kedua, stabilitas ekonomi saat terjadi bencana misalnya atau krisis PHK, zakat dibagikan sebagai bantuan langsung tunai atau BLT agar masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat, kemandirian ekonomi, misalnya pedagang bakso usahanya itu yang dari poin kedua itu misalnya tadi usahanya sukses dan kini tidak lagi menerima zakat, ya sudah mandiri. Kemudian yang kelima, kesejahteraan ekonomi. Zakat digunakan untuk membiayai beasiswa, misalnya beasiswa sekolah bagi anak miskin atau membangun klinik kesehatan gratis. Kemudian yang keenam, infrastruktur ekonomi, pembangunan infrastruktur ekonomi, membangun sumur bor atau saluran irigasi di desa pertanian miskin agar hasil panen mereka meningkat. Nah, zakat dalam sistem negara untuk aturan main dan pemainnya. Nah, mayoritas di Indonesia adalah penduduknya muslim. Jadi zakat diatur secara serius melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang mana zakat sendiri adalah kewajiban bagi umat Islam atau badan usaha untuk mengeluarkan sebagian harta mereka dan memberikannya kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Nah, harta apa saja sih yang wajib dizakati, teman-teman? Jadi zakat itu bukan hanya sekedar uang tunai, tapi harta seperti emas, perak, surat berharga, pendapatan dari pekerjaan apapun yang sudah mencapai batas atau nisab, dan juga harta temuan itu juga wajib dizakati. Nah, yang mengelola zakat
itu ada lembaga-lembaga resmi yang disebut organisasi pengelola zakat. Yang pertama itu ada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, yang mana lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan ada di berbagai tingkatan, dari provinsi, kabupaten, sampai kota. Basnas melayani pembayaran dari pegawai negeri sipil, pejabat, hingga masyarakat umum. Selanjutnya itu ada LAS atau Lembaga Amil Zakat. Ini adalah lembaga yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat atau badan hukum yang kemudian diresmikan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya lembaga-lembaga resmi ini penting karena potensi zakat di Indonesia sangat besar. Mereka wajib bekerja sebagai amil zakat yang merencanakan, menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan mengawasi dana zakat. Meskipun potensi zakat besar, namun pasti ada hambatan di lapangan, yang mana banyak masyarakat muslim yang masih minim kesadaran untuk membayar zakat dan yang tidak percaya kepada lembaga pengelola termasuk Basnas karena masalah tata kelola yang kurang bersih, tidak transparan, atau kurangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, amil zakat harus punya sifat amanah, profesional, dan transparan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Nah, pembahasan yang kedua tentang dampak zakat pada ekonomi dan keuangan negara, yang mana zakat di sini bukan sekedar dana sosial, tapi punya kedudukan strategis sebagai sarana sosial ekonomi yang membawa dampak besar pada kesejahteraan dan stabilitas keuangan negara. Nah, yang pertama, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang aktif. Zakat mengambil harta dari golongan yang kelebihan atau muzaki dan memberikannya kepada yang kekurangan atau mustahik. Ini adalah cara efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil. Nah, yang kedua, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, di mana saat dana zakat disalurkan ke masyarakat miskin, dampaknya langsung terasa, yakni daya beli meningkat, yang mana penerima zakat jadi punya uang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Terus, konsumen nasional naik, yang mana maksudnya peningkatan daya beli ini memicu peningkatan konsumsi nasional, dan jika peningkatan konsumsi nasional itu akan mendorong aktivitas produksi, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi negara secara menyeluruh. Nah, pembahasan kita yang ketiga tentang pemanfaatan zakat untuk pembangunan ekonomi, di mana tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus fokus pada pembangunan, bukan hanya bantuan konsumtif sesaat. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan ekonomi umat, yang mana zakat dapat dijadikan modal usaha agar mustahik dapat terus merasakan manfaatnya dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang efektif, yang mana zakat diberikan dalam bentuk modal usaha kecil yang akan membantu mustahik menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Selanjutnya, investasi masa depan. Nah, zakat digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Zakat bahkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, zakat berhasil menjadi instrumen ampuh yang mampu melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan menjadi solusi untuk pemerataan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Untuk selanjutnya, yakni prospek dan peluang pengembangan zakat sebagai sumber keuangan negara khususnya di Indonesia, di mana kita tahu bahwa prospek yang ada di Indonesia yang pertama itu ada kerangka hukum yang sudah lengkap, yakni zakat ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2014 yang menetapkan Basnas dan LAS sebagai lembaga resmi penghimpun zakat, dan ini diperkuat oleh pengawasan dari BPK. Yang kedua,
ada insentif fiskal yang tersedia, di mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi muzaki melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2010 dan PMK Nomor 254 Tahun 2010, di mana zakat ini dari Basnas dan Las resmi sebagai pengurang penghasil bruto dalam perhitungan PPh. Yang ketiga, ada basis penerimaan yang tumbuh. Kita tahu bahwa data dari Basnas menunjukkan adanya peningkatan dalam penghimpunan dananya, di mana di tahun 2022 sebanyak 22,48 triliun dan meningkat di tahun 2024 yakni 26,13 triliun. Hal itu menciptakan sebuah potensi dan peluang agar meningkatkan kontribusi zakat terhadap pembiayaan sosial dan negara. Adapun peluangnya, yang pertama adalah potensi pengumpulan yang belum tergarap penuh ini menunjukkan bahwa potensi tersebut dapat diperluas dari basis muzakinya baik di kalangan koperasi, ASN maupun masyarakat retail, dan memudahkan dalam pembayaran yang berbasis digital. Yang kedua, ada digitalisasi pembayaran dan pelaporan. Dalam hal ini itu dapat memberikan peluang besar bagi memodernisasi pengelolaan zakat melalui kanal seperti transfer bank, kris hingga e-resep digital. Transaksi zakat itu dapat lebih mudah dan cepat dan tercatat juga secara otomatis. Proses digitalisasi juga mendukung transparansi dan audit dari BPK karena setiap transaksi dapat diverifikasi secara real time. Selain itu, sistem digital juga dapat mempermudah sinkronisasi data. Yang ketiga, ada penajaman targeting kemiskinan. Melalui sinkronisasi data tersebut, kita dapat menyalurkan program zakat tersebut secara tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih dengan bantuan sosial negara. Penyaluran dana zakat itu juga mendukung prioritas nasional dalam mengentaskan kemiskinan secara ekstrim. Di mana ada suatu peluang, pasti adanya tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sebagai sumber keuangan negara di Indonesia ini, yang pertama ada pada kepatuhan dan kanal informal, di mana di Indonesia itu masih menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Pola ini tuh dapat menyebabkan banyak dana zakat yang tidak tercatat secara administratif dan tidak masuk dalam laporan keuangan nasional, yang nantinya itu zakat formal menjadi tidak optimal dan muzaki juga tidak dapat memanfaatkan intensif pajak sebagai yang diatur dalam peraturan perpajakan. Yang kedua ada fragmentasi dan standarisasi data, di mana setiap lembaga itu seringkali memiliki platform pelaporan tersendiri sehingga menyulitkan konsolidasi data nasional mengenai jumlah penghimpunan dan penyaluran data. Ini dapat berimplikasi pada lemahnya pengukuran kinerja dan efektivitas program antar wilayah. Yang ketiga, ada integrasi fiskal yang terbatas meskipun tersedia namun terbatas, di mana zakat ini baru diakui hanya sebagai pengurang penghasilan bruto saja, bukan sebagai kredit pajak yang langsung mengurangi kewajiban pajak yang terhutang. Perbedaan ini membuat manfaat insentif pajak belum sepenuhnya dirasakan oleh wajib pajak berpenghasilan menengah ke bawah, yang nantinya dorongan tersebut itu dapat menyalurkan zakat secara formal itu masih lemah dan ruang integrasi antar sistem zakat dan pajak nasional itu belum optimal. Yang keempat ada kapasitas tata kelola dan audit. Masih terdapat ketimpangan dalam kapasitas tata kelolanya dari audit syariah dan pelaporan keuangan di antara lembaga zakat daerah. Di sebagian daerah juga belum memiliki sistem audit internal yang kuat dan belum rutin melaporkan dampak sosial ekonominya dari program tersebut. Kelemahan ini tuh dapat menurunkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat dan berpotensi menghambat peningkatan penghimpunan dana. Dari tantangan yang ada, kita memiliki strategi dalam mengoptimalkan zakat sebagai sumber pendapatan negara.
Yang pertama ada pada regulasi dan insentif fiskal, yaitu dengan dimutakhirkan skema yang insentif dengan mengkaji opsi peningkatan dari biaya deductible menjadi kredit pajak terbatas dan super deduction untuk sektor tertentu untuk menaikkan elastisitas kepatuhan. Juga wajib e-resep tersertifikasi untuk zakat melalui Basnas resmi agar otomatis terprofil di SPT untuk meminimalkan moral hazard dan biaya kepatuhan. Untuk kedua, yakni tata kelola dan data. Harus ada satu data zakat nasional yang berstandar dari data muzaki dan mustahik untuk validasi zakat, pengurangan pajak, dan pemetaan penyaluran. Juga audit keuangan serta syariah yang berkala plus pelaporan outcome per program dan wilayah dengan ringkas publik di laman statistik Basnas untuk memperkuat kepercayaan dan disiplin fiskal sosial yang ada di mata masyarakat. 3. Ada ekspansi basis muzaki dan kanalnya, yaitu dengan mengintegrasi gaji zakat bagi ASN, BUMN, korporasi melalui Basnas dan Las resmi, sekaligus laporan dampak per perusahaannya. Juga ada digital onboarding retail, yaitu untuk memanfaatkan momentum potensi musiman yang memanfaatkan digitalisasi. Yang selanjutnya ada sinergi program dan targeting melalui pemetaan mustahik untuk menghindari duplikasi bansos menyasar pada kantong kemiskinan yang ekstrim dan pada celah yang sulit dijangkau oleh program reguler. Hal ini juga dapat memprioritaskan sektor produktif untuk modal kerja ultra mikro, inkubasi wirausaha agar alokasi tersebut berorientasi outcome dan berkesinambungan pada mustahik. Sekian penjelasan zakat sebagai sumber keuangan negara dari kelompok 7 keuangan publik Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.